Monggo ibu-ibu, pengajian pada sore hari ini kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Ahmad Jauhari Umar LC.MA yang kami hormati, Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntut jalan kebaikan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dapat syafaat kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Ketiga, Mau'izah Hasanah. Keempat, pengumuman. Dan kelima, penutup. Marilah ibu-ibu, sebelum acara kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Dan menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan Asmaul Husna. Monggo saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibillah. Ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridhoka madlubuna dunya wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malikul ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basi'u ya Qabid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhilu ya Sami ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Qabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya
ya Afu, ya Raufu, ya Mukti, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Dharu, ya Nafi'u, ya Nur, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warisu, ya Rasidu, ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina wali masyayikhina wa talamidina wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammatan al ahya'i wal amwat kafatan ammatan al ahya'i wal amwat kafir an syai'atina wastur ala uyubina wastur ala musatina warfa darajatina warzuqna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih azadana daima hayatina illa khairi qaribna anisari balikna wa qurbana ja'una akhiran lilnal munna balik maqasidana wa bihawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Terima kasih ibu-ibu. Untuk selanjutnya monggo kita mohon doa untuk Bapak Malik Madani yang sedang di Rumah Sakit Sarjito dan cucunya Bapak Edi Purnomo yang sedang di Rumah Sakit Bantirabel. Monggo kita baca Al-Fatihah. Monggo kita derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Ibu. Semoga Bapak Malik Madani dan cucunya Bapak Edi Purnomo segera disembuhkan. Dan menjadi acara selanjutnya yaitu Mawizatul Hasanah, Mawizatul Hasanah oleh Bapak Ahmad Jauhari Umar LCMA. Monggo Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
ingkang kula hormati para sepuh binispuh, para alim ulama, wabil khusus para hadirin hadirat yang telah hadir pada kesempatan insyaallah kita akan belajar bareng ya. Teng mriki kula semono adab nek nyelamahi panjenengan. Kula sing haruse langsung kawruh kalian panjenengan. Niki niat teng mriki silaturahim. Ibu-ibu sebelum memulai pengajian pada kesempatan sore hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Fatihah. Terlebih dahulu kita hadiahkan Fatihah kita kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian kepada para sahabat, lalu kemudian kepada para tabi'in, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, kepada kerabat kita, baik yang masih sakit ataupun yang sudah sehat, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita hadiahkan Fatihah. Semoga dengan Fatihah pada kesempatan sore hari ini panjenengan sing gadah masalahipun saged kelar, sing gadah sakit mugi-mugi penyakit ini diangkat ning Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastahqirul jalsah bislamana wa aba'una wa ajdaduna wa aslafuna wa rijaluna wa syuyukhuna salihun wa kamana wa Kiai Muhammad Masruri Abdul Mukti wa man waqi Haji Syekh wa man waqi Ahmad Ibn Rashidi. Allah yadkhulu niyatana fi niyatihi wa amalana fi amalihi wa akhlaqana fi akhlaqihi wa ulumana fi ulumihi wa astahdir arwahum al-tahira az-zakiyah fi hadhihi al-jalsah wa dhikra an-nafi'ah wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ajdadina wa ajdadikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in wa ila الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu yang Allah hormati, alhamdulillah kita masuk dalam kesempatan hari ini kebetulan sekali dengan hari nisfu Sya'ban. Makin dahulu biasanya enten tradisi membaca surat Yasin. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan hari ini juga bertepatan dengan hari Selasa para rawuh. Hari Selasa niku miturut para habaib. Niku hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan barat. Mila biasanya enten tradisi dinten Selasa niku di kalangan habaib membaca hadrah basaudah. Sementara di kalangan para kiai biasanya dengan mujahadah dan istighosah. Sami. Kenapa hari Selasa? Karena hari Selasa itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Terus kemudian kita di hari Sya'ban. Sebelum masuk di hari Sya'ban terlebih dahulu Allah ajeng cerita kenapa, apa istimewanya hari Sya'ban. Ente saya ngerti? Kenapa bu istimewa hari Sya'ban? Kenapa kok mesti dadak dikhususkan? Kenapa? Karena di hari Sya'ban ini termasuk bulan yang diistimewakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten hadis diriwayatkan saking Imam Ad-Dailami. Beliau mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi pernah ngendika Rajab itu syahrullah. Rajab itu apa? Syahrullah. Syahrullah itu apa artinya orang itu? Syahrullah itu artinya adalah bulannya Gusti Allah. Mila niku khusus Rajab niku ibaratnya cancut tali wondo kula panjenengan sami sebelum memasuki bulan suci Ramadan dilatih kalian Gusti Allah supados ngencengi ibadah. Dalam istilah lain juga dikatakan ibu bahwasanya bulan Rajab itu termasuk bulan istighfar. Kenapa bulan istighfar? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita. Sementara kalau bulan Sya'ban itu dikatakan apa? Kalau Sya'ban katakan Nabi
syahri. Apa itu syahri? Artinya adalah bulan saya, bulan Kanjeng Nabi. Sementara Ramadan itu kata Kanjeng Nabi syahrul ummati, bulane umat kula, umat Kanjeng Nabi, bulane kula pati dengan saya. Lah ada apa kok Kanjeng Nabi mengkhususkan bulan Sya'ban? Bahwasanya bulan Sya'ban itu diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai bulannya beliau. Menurut Habib Muhammad Amin bin Syah Abu Bakar bin Salim di dalam kitabnya judulnya Al-Mulus Al-Hashinah, beliau mengatakan bahwasanya perintah kita disuruh untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku turun ketika di bulan Sya'ban. Napa ayatnya? Ayatnya adalah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ceritanya di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, niku diceritakan bahwasanya waktu itu para sahabat sedang berkumpul, ibu-ibu, berkumpul di hadapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kados ngeten, ngaji halaqah niku. Terus kemudian salah satu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya kami ngerti ya, na'rif wa na'lam kaifa nusallim alaih, famada wa kaifa nusalli alaih. Kita sudah tahu ya Rasulullah bagaimana cara menguluk ngirim salam kepada Kanjeng Nabi, kepada panjenengan ya Rasulullah. Terus bagaimana kita caranya untuk bersolawat kepada ya Rasulullah? Lalu kemudian turunlah ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Solawat niku napa Bu? Mendoakan kesejahteraan. Niku namine solawat. Bahasa Arabnya sholla yusolli, seperti sholat. Makanya solawat niku jamak gitu. Kalimat dalam bahasa Inggris niku carane cah sekolah niku kalimat plural. Nah, bentuk mufradnya apa? Sholatan. Makanya ketika kita mesti dengar sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholatan atau sholat itu adalah bentuk tunggal dari kata sholawat. Apa artinya sholawat? Sholawat itu artinya kula panjenengan sami mendoakan kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek enten santri ngeyel biasanya ngeten Bu. Ngapain mendoakan Rasulullah? Rasulullah kan enggak cukup usah didoakan, itu sudah bakal ubah rahmatnya niku. Ada santri katakan yang ngeyel ngeten Bu. Nah itu dijawab sama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bandari atau yang dikenal dengan Mbah Nyai Nawawi Banten di dalam kitabnya Kasyifatus Sajjad. Niku syarah penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Napa ngendika ini bahwasanya ketika kita mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis air yang sudah penuh niki diisi terus otomatis luber. Lalu beran rahmat Kanjeng Nabi niku yang akan lari dan masuk ke dalam diri kita. Jadi semakin banyak kula panjenengan sami mendoakan Kanjeng Nabi, mendoakan orang-orang saleh, maka rahmat barokah beliau-beliau ini akan luber dan masuk ke dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Mila bulan Sya'ban ini Ibu, ini dikatakan sebagai bulan sholawat. Kita disuruh untuk melakukan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Karena bulan Sya'ban itu sangat luar biasa. Lah, apa sih
bulan Sa'ban itu artinya apa? Kita dari tadi Allah Sa'ban. Sa'ban itu niku istilah bulan yang memang sudah ada di zaman jahiliyah. Sebelum adanya Islam datang, bulan Sa'ban ini sudah ada. Kenapa dinamakan Sa'ban? Karena di situ artinya litashrubu suku-suku itu, suku-suku Arab itu taskubu itu mereka berpisah, berpencar satu sama lain karena mereka dilarang untuk melakukan perang. Dari mulai masuk bulan Rajab itu bulan mereka disuruh diam, lalu kemudian bulan Sya'ban mereka disuruh berpencar supaya tidak berperang. Lah apa yang dilakukan oleh orang Arab zaman dulu ketika dilarang perang itu? Mereka berdagang, buka pasar. Nilon jenengan nanti mireng enten pasar-pasar zaman Arab riyen itu. Nah itulah pasar kaget yang hanya dibuka ketika bulan haram. Bulan-bulan ketika dilarang untuk melakukan perang. Emang orang Arab itu ini perang apa? Nggih. Di zaman jahiliyah orang Arab itu ini perang. Kenapa mereka perang? Karena mereka memperebutkan al-kala wal ma. Napa niku al-kala wal ma? Al-kala niku suket, al-ma niku banyu. Memperebutkan suket kalian dan emang apa pentingnya suket taruh banyu kok waraya? Nek carane wong Jogja perayaan kok suket. Niku bagi orang Arab itu suket atau rumput itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena mereka mempunyai hewan ternak. Itulah sebabnya kenapa orang Arab dinamakan dengan Arab. Dari kata Arabah, gerobak. Maksudnya apa gerobak ini? Hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ada air dan rumput, disitulah orang Arab kemudian mendirikan khaymah, mendirikan tenda. Mereka tinggal beberapa bulan sampai kemudian habis persediaannya, mereka pindah ke tempat yang lain yang lebih baik. Itulah mengapa orang Arab dinamakan dengan kata Arab. Orang Arab jadi senang bepergian, senang berpindah-pindah, nomaden. Nah itulah sebabnya kemudian ada aturan-aturan tertentu, bulan ini nggak boleh perang, bulan itu boleh perang, bulan ini nggak boleh perang, bulan itu boleh perang. Karena memang tradisinya seperti itu, beda dengan kita. Ibu-ibu nggak mau hormati, di bulan Sya'ban ini para ulama mengkhususkan diri. Mereka mulai menyambut bulan suci Ramadan dimulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban mereka sudah bersiap-siap. Lah kapan waktu istimewanya 3 bulan ini? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Enten keterangan di dalam kitab Al-Kunuz Al-Hasinah, ibu-ibu. Apa keistimewaan dari bulan? Kapan waktu istimewanya bulan Rajab? Kata Nabi bahwasanya istimewanya bulan Rajab itu terletak di awal 10 hari awal di bulan Rajab. Ila kula panjenengan sami ketika bulan Rajab disunahkan untuk melakukan puasa di 10 hari pertama di bulan Rajab. Mun puasa dereng bulan Rajab ini. Sampun. Alhamdulillah. Nek dereng mangke insyaallah mugi-mugi umur kula panjenengan sami diparingi kesempatan untuk menyambut bulan Rajab tahun datang. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Rajab istimewanya di 10 hari pertama. Lalu kapan bulan Sya'ban keistimewaannya? Bulan Sya'ban keistimewaannya ada di 10 kedua atau 10 tengah-tengah. Kenapa? Karena disitulah terletak malam nisfu Sya'ban. Jadi kula panjenengan sami ini kita sedang berada di hari-hari di mana istimewanya bulan Sya'ban, apa malih nisfu Sya'ban.
Lalu apa saja sih malam-malam yang diistimewakan? Oke kok sering enten malam istimewa. Di dalam kitab Hasyiatus Syarwani disampaikan bahwasanya malam-malam yang istimewa itu ada beberapa. Yang pertama, Lailatul Maulidin Nabi Syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Maulid Nabi. Malam Maulid Nabi niku istimewa. Ngluwi bodoh, ngluwi lebaran. Neten aran nih kalau zaman kula sekolah yang di Indonesia. Kula kan sekolah yang satu di Indonesia alhamdulillah. Dan mereka niku tradisinya ketika lebaran ibu-ibu niku biasa mawon. Kados sholat Jumat. Sholat selesai bubar pun. Mboten enten halal bihalal, mboten enten napa kupat. Nek tradisi Jogja ini napa? Kupat gudeg nggih. Kupat opor nggih. Ini mboten enten makanan istimewa di sini. Biasa. Sak sampunipun sholat jamaah langsung kiamat-kiamat. Mboten enten masjid dihias-hias biasa pokoknya. Nek ten Indonesia khususipun ten tlatah Jogja niki ketika menjelang lebaran masjid-masjid dihias, lampu-lampu dipasang. Ayo. Sampai kemudian ada seorang penulis Libanon niku nulis bahwasanya ketika beliau mengunjungi Indonesia, beliau melihat semuanya itu ikut senang menyambut Ramadan dan Lebaran, termasuk beduk. Kenapa beduk ikut senang? Karena beduknya dihias. Ada lomba beduk juga. Nah ini yang pertama Maulid Nabi. Nah ketika di sana di Indonesia malam Maulid Nabi ini mereka justru memuliakannya. Mereka ibu-ibu di sana membuat manisan yang dinamakan dengan qasidah. Nek kados penting ini bubur glepung lah, cara gambile. Niku dikhususkan ketika bulan Maulid. Ya dengan ajeng tumbas manisan niku kan mriku nek bulan Maulid kathah. Tapi nek mboten Maulid mboten enten sing sadhe. Niku karena mereka benar-benar mengkhususkan bulan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Niku yang pertama. Yang kedua, malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj di dalam kitab Hasyiatus Syarwani dikatakan itu malam yang hebat, yang istimewa. Kenapa? Karena di dalam malam ada peristiwa diangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini peristiwa memang benar-benar terjadi. Ada salah satu kitab sejarah yang pernah saya baca, itu menyebutkan ketika proses Nabi Muhammad SAW pindah saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pas lagi di langit, ya Kanjeng Nabi niku turun ke bumi, diajak turun oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi tanya, enten nopo kok tidak medun? Akhirnya di situ disampaikan, itu ya Rasulullah, ada seorang orang Arab, kumpulan orang Arab yang kebetulan lagi ngangon ternaknya di tengah gurun. Lalu kemudian kemahnya mereka terbakar. Nah di situ Kanjeng Nabi bantu memadamkan api. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, semua orang tidak ada yang percaya kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi kemudian ada kesaksian orang yang semalam niku kemahnya hampir kebakaran, tiba-tiba ada orang datang bawa air dan memadamkan, dan mereka nggak tahu itu siapa karena gelap. Mereka yang bercerita ada orang yang tiba-tiba memadamkan api yang mau membakar kemah mereka.
Disitulah bentuk fakta real bahwa saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak hanya ruhnya yang diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, tetapi sama badannya, jasad dan waruhan, jasad kalian roh. Jadi itulah istimewanya malam Isra Mi'raj. Mila kula panjenengan sami ketika malam Isra Mi'raj itu hendaknya kita berdoa sebagai tafa'ulan tabarukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Isra Mi'raj juga kula panjenengan sami angsal perintah melaksanakan salat 5 waktu. Ingkang nomor 3 malam yang istimewa ini menika malam Jumat Ibu. Malam Jumat itu istimewa. Kenapa? Karena itu dikatakan oleh sebagian ulama itu sebagai Sayyidul Ayyam, tuanya hari-hari. Jadi di antara 7 hari ini yang paling istimewa itu adalah hari Jumat. Kenapa dinamakan Jumat? Dari kata bahasa Arab jami'ah jama'u Jumat, jamaat, yang artinya perkumpulan. Karena di dalam hari Jumat itu kita disyariatkan khususnya laki-laki untuk berkumpul di masjid melaksanakan sholat wajib Jumat. Niku. Oleh karena itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat dinamakan Masjid Jami'. Ini enten masjid Jami, ini ku jelas pasti masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Ibu-ibu yang kula hormati, nomor sekawan adalah hari Arafah. Terus malam Arafah itu malam istimewa itu. Dan Hadramaut mereka ternyata itu enten tradisi ketika jamaah haji wukuf di Arafah, orang-orang Yaman juga ikut, seakan-akan mereka wukuf. Mereka keluar dari rumah mereka berkumpul di masjid bareng-bareng doa bersama. Saking istimewanya malam Arafah. Nah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan untuk melaksanakan puasa apa? Puasa sunnah Arafah yang diawali dengan tarian. Dan sing nomor gangsal ini yang terakhir yaitu Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, bagaimana tata caranya? Kalau panjenengan sami pun hafal bertahun-tahun, tapi kian gitu tradisi membaca Yasin tentang enten Pak. Wonten alhamdulillah. Yen kula teng Gamping kula teng enten Bu. Kula lenggah teng Gamping Bu. Caket kalian pasar niku. Di sana tidak ada tradisi Sya'banan. Mila mengadakan diamet griya niku. Lari-lari. Nah, di dalam kitab Ta'thirul Anfas karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengarang dari kitab Simtul Qura, itu beliau mengatakan bahwasanya ketika malam nisfu Sya'ban beliau menghidupkan dengan cara sholat sunnah awwabin 6 rakaat. Tata caranya berikut, ini tata cara caranipun Habib Ali. Cara pertama beliau biasanya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama dan kedua sama membacanya Fatihah, lalu kemudian setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 6 kali. Ditutup dengan salam. Sak sambilipun salam, beliau kemudian baru membaca surat Yasin dengan niat untuk memanjangkan umur dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah. Karena apa? Karena menurut para ulama di bulan Sya'ban ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan nasib kita 1 tahun ke depan. Bila panjenengan sami ketika
di bulan Sya'ban wabil khusus malam nisfu Sya'ban nek saged mulai jam-jam mendekati maghrib niku ampun kisah-kisah, ampun mainan HP, ampun delok TV, fokus wirid, fokus melaksanakan amalan-amalan untuk meminta kepada Allah supaya kita diberikan barokah dalam hidup kita. Nah, lafaz niatnya pun corone ulama niki diajarkan nawaina qira'ata suratul Fatihah wa Yasin fi lailatin nisfi min Sya'ban bi niyati tulil umri ma'at tawfiqi lit ta'ah wa 'ala ma nawahu salihun aw yamunahu wa ma 'alimahu Allah min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Itu caranya. Terus Arab angel Pak, mboten apa. Nek mboten apa sederhana. Ya Allah, kalau niat membaca Fatihah dan Yasin dengan niat seperti sebagaimana ulama-ulama kami yang soleh mengajarkan niat itu, sebagaimana guru saya disebut panjenengan sinten, kiai panjenengan sinten, kiai panjenengan sini disebut sebagaimana Kiai A mengajarkan kepada saya untuk membaca Yasin dan Fatihah di malam nisfu Sya'ban ini. Ya Allah, aku membaca Yasin dan Fatihah ini yang pertama untuk niat semoga engkau memanjangkan umurku dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Al-Fatihah. Iku Bu. Terus diawali dari membaca Fatihah baru ya Yasin. Setelah niku dengan doa nisfu Sya'ban niku seperti biasa. Sekali selesai jenengan jumeneng malih melaksanakan sholat 2 rakaat malih, sholat yang kedua dengan bacaan yang sama, yaitu setelah Fatihah membaca suratul Ikhlas 6 kali, ditutup salam, sasampunipun membaca malih nawaina qira'at suratul Fatihah wa Yasin fi lailatin nisfi min Sya'ban bi niyatil ismah min al-afat wal wa bi niyati sa'ati rizqi dhahir wal batin wa 'ala ma nawahu salihun aw yakunahu wa ma'alimahu wa bi niyatin shalihat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. Niat yang kedua jenengan niat, ya Allah saya membaca Yasin dan Fatihah ini dengan niat supaya engkau menjauhkan kami dari bala dan musibah dan engkau memperluas rezeki kami baik zahir ataupun batin dengan rezeki yang barokah ya Allah. Al-Fatihah. Sasampunipun baca Yasin terus ditutup dengan doa. Terus jangan cuma malih melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dengan bacaan yang sama, lalu kemudian niat yang ketiga itu untuk supaya kita diberikan nikmat husnul khatimah dan diberikan umur yang barokah. Kenapa? Karena husnul khatimah itu adalah sesuatu yang kita minta. Percuma kita punya harta banyak, percuma kita punya ilmu yang banyak, kalau kita akhir hayat kita itu su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika ditahlil niku kula diajari guru-guru kula, kita meminta kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa amitna bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa husnul khatimah dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di dalam Ratibul Haddad misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan kepada kita, ya dal jalali wal ikrami aminna ala dinil Islam. Karena memegang agama Islam itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kula panjenengan sami mungkin biasa mawon wis dados tiyang muslim. Karena kita dari kecil dilahirkan sudah Islam. Tetapi cobi jenengan tingali cerita-cerita orang yang tadinya bukan muslim kemudian mereka menjadi Islam. Itu wah luar biasa. Ini kula ajeng cerita ini cerita nyata Bu. Niki cerita niki saking Syarifah Ustadzah Halimah Ali Idrus niku
riyen beliau murid dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Yaman. Nah, beliau juga berguru kepada Syekhina Maimun Zubair sebagai Maimun. Beliau asli Yaman juga. Beliau punya sahabat dari Inggris, namanya Najibah. Nah, Najibah ini dia punya cerita yang istimewa. Bagaimana mahalnya hidayah. Mila kalau panjenengan sami nanti dari kisah ini semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ngeten. Ustaz Najibah niku riyen berada lah kata-kata. Niku tiang buatan kenal agama. Meskipun dia lahir dari keturunan Arab, hidup di London, bro, di Inggris. Dia setiap pulang sekolah hobinya dugem. Mboten nate ngaji katusnya mboten. Lalu suatu hari dia kumpul sama teman-temannya, ada salah satu temannya itu dia mendapatkan hidayah gara-gara dia membaca bukunya Malcolm X. Jangan nanti mirip Malcolm X niku tiang saking Amerika, dia orang kulit hitam yang berhasil memuslimkan banyak orang di sana. Nah, temannya ini terpengaruh dari buku Malcolm X, kemudian nggak mau dukung lagi. Ustaz Najibah penasaran. Akhirnya dia ikut membaca buku Malcolm X. Sopo si Malcolm X itu, akhirnya dia baca. Ternyata dia juga mulai sedikit demi sedikit terpengaruh dari ajaran Malcolm X untuk meninggalkan dunia hukumnya, kemudian menjadi seorang muslimah. Tetapi di sini masih ada masalah. Ustaz Najibah tidak paham agama. Dia tidak bisa baca Quran. Dia nggak ngerti wudu. Dia nggak ngerti tata caranya sholat. Nggak ada yang ngajar. Akhirnya dia keliling dari satu masjid ke masjid yang lain untuk belajar. Karena di tradisi di sana di London itu kalau mau belajar Islam yang tidak ada madrasah kados mriki, adanya di masjid yang disebut dengan Islamic Center. Hanya dia datang dari satu masjid ke masjid yang lainnya untuk mencari guru. Karena dia sudah anak SMA, dia paling tua. Ketemunya kalau SD, anak TK yang baru belajar alif, ba, ta, sa. Dia sempat malu. Tetapi dia pengen bisa. Akhirnya supaya dia tambah ilmunya, dia memutuskan saya mau khidmah di masjid ini sebagai volunteer, sebagai relawan, membantu keperluan pendidikan agama di sana. Singkat cerita, dia jadi volunteer di sana. Hanya dia ingin punya keinginan untuk sekolah agama, melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah. Waktu itu dia ingin ke Syria. Tapi dari mana jalannya dia nggak ngerti, Bu. Tetapi dia yakin, saya pengen benar-benar belajar agama Islam. Saya pengen benar-benar mendalami Islam karena saya sudah masuk Islam dan saya harus tahu ajaran-ajaran Islam. Hanya singkat cerita adalah ada salah satu ustadz di salah satu masjid yang dia kerja di situ. Ustadz itu pengen belajar ke Syria, tetapi dia butuh seorang istri. Akhirnya Ustaz Najibah menawarkan diri, Ustaz, saya mau rela jadi istrinya panjenengan. Yang saya ingin belajar. Padahal pautan umurnya jauh nih, baru lulus SMA nih. Akhirnya beliau memutuskan untuk menikah dengan Ustaz itu. Dia meminta izin kepada ayahnya, dia setui dan mereka berangkatlah ke Syria. Sampai di Syria, dia belajar Islam di salah satu universitas Kaftaro namanya, Jamiah Kaftaro di Syria. Beliau belajar di sana dengan suaminya. Nah, disinilah awal mula Ustaz Najibah mulai belajar dari nol berbahasa Arab, bukan ngertos sama sekali. Sampai kemudian dia menjadi orang yang sangat alim alam.
Disitulah kemudian suaminya dengan istrinya Ustazah Najibah itu belajar agama. Suatu hari datanglah seorang dai yang bernama Habib Ali Al-Jufri. Jangan nanti mirang itu sering ke Indonesia nih. Habib Ali Al-Jufri datang ke Syria mengisi di masjid sana. Setelah selesai pengajian, suami dari Ustazah Najibah mendekat kepada Ustaz Habib Ali Al-Jufri. Kemudian diceritakan tentang agama dan beliau tertarik ingin belajar dengan Habib Ali Al-Jufri dan guru-gurunya. Otomatis berarti mengantarkan mereka untuk belajar ke Yaman. Akhirnya mereka sepakat untuk memutuskan belajar pindah dari Syria ke Yaman. Karena nggak punya uang, mereka bingung. Mereka bukan keluarga berada. Bukan dari keluarga berada. Hanya mereka pulang di Inggris. Ketika pulang di Inggris, mereka mendapatkan sponsor untuk melanjutkan studi ke Yaman. Berangkatlah mereka berdua ke sana. Di Yaman, Ustazah Najibah ketemu dengan Ustazah Halimah Al-Idrus. Niku Ustazah saya dengan YouTube bingung mencari penceramah, niku dibuka mawon Halimah Al-Idrus. Niku saya pengajian dan isinya bagus tentang Rasulullah, khusus ibu-ibu jamaah. Nah, ketemu Ustazah Halimah Al-Idrus, disitulah awal mula dia keilmuannya semakin meningkat dan singkat cerita akhirnya dia jadi orang alim. Dia pulang ke Inggris dan dia sekarang menjadi penceramah termasuk pentolannya di London. Jenengan yang boten nganu pas iseng ten Google buka mawon Najibah London Islamic Center. Enten tadi. Nah ini hidayah dari orang yang nggak ngerti agama sampai kemudian dia menjadi orang yang sangat ngerti agama. Dari yang dia nggak mau dengan Islam, hanya dia mau memeluk agama Islam. Bagi kita, kalau melihat sesuatu yang terbiasa pada kita, itu terasa biasa saja. Tetapi jika itu dicabut dari kita, baru kita terasa. Contoh kecil, zaman corona saged mengadakan pengajian kados niki. Boten saged. Dari situlah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu nikmatnya yang bernama kumpul bareng sinau muji namanya Gusti Allah. Dulu kita merasa sholat jamaah di masjid itu biasa saja. Tetapi begitu kita dilarang untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid, kita baru terasa ternyata nggak nyaman. Ya Allah, itu seperti ini, hanya makan, tidur, cari duit, kemudian makan, tidur, cari duit, seperti itu terus. Ada yang gersang. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Wa man lam yashkur bi ni'amin inda wujdaniha yashkuruha bi fuqdaniha." Apa artinya? Artinya itu sudah diterjemahkan oleh Roma Irama. Kalau tiada baru terasa. Iku mas. Kulo contoh, zaman kulo kuliah di Indonesia, niku tempe kulo niku tempe niku boten enten. Tempe tahu boten enten, karena tidak ada yang buat. Ada teman saya waktu itu lagi jalan-jalan ke London, dia pulang bawa oleh-oleh tahu sama tempe. 2 tahun saya nggak makan tempe. Begitu digoreng, wah nikmatnya luar biasa. Nek tempe tempe mana? Caranya, wahnya tempe lagi bosan. Tetapi coba dengan kali tahun, boten dahar tempe kali sambal lah. Ketika ketemu tempe kali sambal, mesti enak. Nikmat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan nikmat itu ketika sudah dicabut oleh Allah. Mila saat ini malam ini susah kan, mau bersarang-sarang ditingkatke ibadahe, ditingkatke wiride, biasanya mainan HP-nya priority itu
mangke nginjak malih dolanan HP. Sing biasane bar maghrib enten sinetron di praikirian. Kita bareng-bareng mempertebal keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam menyembah Gusti Allah ada hal wajib yang kula panjenengan sami kedah melakukannya, yaitu dengan ilmu. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya sebelum engkau menyembah zat yang akan engkau sembah, terlebih dahulu engkau wajib mengenal zat yang engkau sembah. Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang tidak engkau kenali? Oleh karena itu dalam mencapai hidayah, laha hidayah, untuk mendapatkan hidayah, petunjuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, niku enten permulaan yang dinamakan dengan bidayah. Apa permulaan dari bidayah? Permulaan dari bidayah ini menika asy-syariah. Maka syariah, syariah itu adalah hukum-hukum agama. Najis, kemudian suci dan najis, niat sholat, rukun-rukunnya, rukun sholat, hal yang membatalkan wudu, hal yang membatalkan sholat. Terkadang ada orang yang semangat ibadahnya sangat kencang, tetapi karena dengan ketidaktahuannya dengan hukum agama, akhirnya dia diserang oleh setan dengan penyakit was-was. Contoh was-was apa bu? Niki cerita kemarin kula gadah rencang niku nek ajeng salat usolli ngantos 10 menit boten ageng. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena ketidaktahuannya dengan hukum syariat. Dibayanginya dia ketika usolli niki kebayang mriki niki enten tulisan Arab, tulisan itu usolli fardhu asli rakaat mustaqbil lagi berarti adaan lillahi ta'ala, ya kepanjangan. Ketika mau takbir gambaran itu belum muncul, diulang. Ketika mau takbir gambaran tulisan Arab belum muncul, diulang. Itu karena ketidaktahuan. Apa maksud dari niat itu? Sebenarnya simpel sekali. Kalau panjenengan sami nek ibadah niku qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lih. Niat panjenengan melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu. Contoh ketika sholat langsung saja sholli fardhu asri lillahi ta'ala Allahu akbar. Tetapi kalau jenengan boten ngertos ilmune niku diserang kali was-was. Contoh nomor kali masalah sesucen. Ketika jenengan boten ngertos seluk-beluk tentang najis dan cara menyucikannya, kadang ada orang yang berhenti maksudnya. Dia merasa dirinya ketika naik motor atau jalan kaki, bajunya yang bagian bawah itu terkena najis. Bajunya terkena najis, sehingga dia ketika mau sholat ini bersendiri, pakaiannya ganti lagi. Nanti ganti lagi. Itu was-was. Padahal kalau kita belajar di dalam usul fiqh ada baqa'u makana ala makana. Ketika kita tidak melihat najis, ketika baju kita memang tidak ada najis dan tidak tercium bau najis, ya maka baju kita kan enggak najis. Niku enten malih istilah contoh nih pentingnya ilmu. Di suatu masjid ada pintu, katakan pintu masjid. Pintu masjid ini ada najis, katakan air kencing bayi atau apa. Niku kepidak-pidak oleh jamaah, pidak-pidak. Airnya nyampe kemana-mana. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan masjid itu? Apakah dipel saat masjid? Tahu betul?
Di dalam Fathul Mu'in dijelaskan nggak perlu dipersak masjid, cukup di mana tempat najis itu diperlebar sedikit selesai. Dan artinya itu gimana? Itu ulama yang katakan. Makanya akhir, dan itulah awal mula dari hidayah. Kula panjenengan sami nek kepengin mendekatkan diri kepada Allah iku kedah ngagem ilmu. Perumpamaane ngeten. Ilmu niku ibarat pohon asyajarah. Sementara samratul ilmi bahwa ibadah itu buaya. Bagaimana kita mendapatkan buah jika tidak ada pohonnya? Gak mungkin. Ayo. Ketika kita ingin memetik buah, otomatis kita harus memetik itu dari pohonnya. Tumbas Pak. Nah tumbas pun dia tumbuh dari pohon. Gak mungkin tiba-tiba buah datang sendiri, kecuali Sayyidah Maryam itu. Itu yang pertama. Yang nomor kali, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kita perlu step-stepnya, Bu. Ibaratnya Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari Al-Bandani atau Mbah Nawawi Banten niku mengatakan analogi gambarannya pun step-step untuk mendekatkan diri kepada Allah itu seperti buah kelapa. Buah kelapa itu gadah apa, Bu? Patok, daging, air. Kata Mbah Nawawi di dalam kitabnya Maraqil Uluhiyah, patok kelapa itu ibaratnya syariat. Daging kelapa ibaratnya thariqah. Makrifat dan hakikat ibaratnya rono. Ketika panjenengan ajeng mendapatkan minyak, maka wajib memeras daging kelapa. Ketika ingin mendapatkan daging kelapa, maka wajib memecahkan atau mengupas patok kelapa. Tanpa mengupas patok kelapa, tanpa mendapatkan daging kelapa, kula panjenengan sami tidak akan mendapatkan minyak kelapa. Harus napa mboten? Mila mboten enten tiyang sing langsung mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala kejaba melalui jalan syariat. Jalan syariat itu kalau niki ngaos kados niki ini yang dinamakan dengan syariat. Kalau di dalam kitab Uqudul Lujen Bu, dibayani hukum zaujain karanganipun Mbah Nawawi misalnya. Ini dikatakan panjenengan Bu, niku hukumnya boten wajib dari pengawasan kados niki. Kecuali garwane panjenengan itu belum bisa menjelaskan hukum agama secara detail. Di dalam kitab Uqudul Lujen dikatakan yang wajib ngaji niku suami. Suami ketika ditanya oleh istri punya permasalahan hukum, suami wajib menjelaskan kepada istri. Kalau suaminya itu nggak alim, maka dia wajib ngaji kepada kiai dan menanyakan masalah hukum itu. Ketika dapat jawaban, baru dia menyampaikan kepada istri. Tetapi kalau suami ini dilalah sibuk, nggak karuan, orang iso ngaji lah, dan dia nggak alim dan lain sebagainya, maka kalau panjangan sami dari pengawasan dan ini saya. Tetapi hukum dasarnya itu nggak wajib. Niku. Lah panjenengan pengen ngaos, niku berarti luar biasa sunnah murokabah. Nek cara bahasane sunnah yang berlipat-lipat. Niku. Mila dengan acara seperti ini, saya menambah ilmu, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng saged mengenal Gusti Allah. Kantos jam pinten iki? Jam pinten? Jam setengah 6. Nggih. Ini Bu. 5 lebih pinten?
Oke. Ibu-ibu yang kau hormati, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, beberapa ulama juga mengkhususkan nisfu Sya'ban itu dengan cara mereka mandi menggunakan pakaian yang serba wangi, Bu. Diniati untuk menghidupkan nisfu Sya'ban. Bila beliau ini pas banget itu, misal dengan ajeng mengadakan doa bersama atau di masjid, masjid itu dibersihkan, lalu kemudian diwangi-wangi. Itu bagian dari sunnah untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau tradisi-tradisi di misalkan di Yaman itu orang-orangnya itu pada sore hari sebelum malam nisfu Sya'ban mereka pergi ziarah bareng-bareng. Jadi kuburan ini kan kados pasar malam. Kuburan tapi kados pasar malam. Mereka ziarah ke makam Zambal. Nah, itu pemakaman umum yang di situ terdapat para wali-wali besar yang dimakamkan di sana. Nah, tradisi nisfu Sya'ban itu dilakukan oleh ulama-ulama kita. Misal kayak di Pekalongan. Di Pekalongan itu saat ini kita diadakan doa nisfu Sya'ban di dalam rangka haul Habib Ahmad bin Thalib Al-Aqas. Ini kita Pekalongan daerah ini pulau. Ini tentriki ya cekap yasinan sarang-sarang 3 kali niku. Lah monggo panjenengan ajeng salat sunah wau napa mboten niku mboten napa-napa karena banyak tata caranya. Pada intinya para ulama membaca Yasin 3 kali. Ada beberapa cara menurut ulama A, ulama B, ulama C, tetapi kalau saya memegangnya yang dilakukan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Niku karena kenapa ya? Kemantepan dengan mantap sing kemudian jelas membaca Yasin itu 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Faedahnya sangat luar biasa. Neten kampung kula teng Batang niku biasane salat tasbih. Neten mriki napa? Yasin mau. Ada salatnya. Nggih. Niku kalau di Pantura niku enten salat tasbihnya lalu kemudian baca Yasin. Kalau modelnya Habib Ali itu salat awwabin lalu kemudian baca Yasin. Namun kau ajeng sing pundi niku. Yang jelas di malam nisfu Sya'ban ayo bareng-bareng kita rehat sejenak dari kepentingan dan kesibukan duniawi kita yang selama ini ngurus ABCD monggo ditinggalkan rumiyin. Nyepi lah bahasanya. Nah, kalau model-model kayak orang-orang niku teng Bali niku nyepi ini sederhana. Fokus kita mendekatkan diri kepada Allah. Agar wong kula mawon iki pun matur, Mas, nanti malam jadi nisfu Sya'ban aku sudah siap. Nah, mau mematikan HP karena kula matur HP ini dipateni ketika nisfu Sya'ban. Jangan sampai lagi nisfu Sya'ban tiba-tiba ada suara HP atau WA itu mengganggu. Niku. Ibu-ibu yang hormati, dalam mendekatkan diri kepada Allah ini syariat menjadi hal yang sangat utama. Jangan sampai kita ingin mendekatkan diri kepada Allah tetapi nggak melalui jalan yang sudah dijalankan, digariskan oleh ulama. Akhirnya yang terjadi apa? Salah kaprah. Karena ketika kita ingin melaksanakan ibadah tidak menggunakan syariat, akhirnya yang terjadi adalah jarini. Ilmu jari itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam istilah agamanya itu qila wa qal, jari-jari ini. Ilmu jari itu nggak bisa dipakai untuk patahan hukum. Saya pernah di suatu majelis itu ada yang nanya, Pak, kalau saya bepergian itu jaraknya sudah lebih dari 80 kilo. Saya udah nyampe nih di lokasi tujuan saya. Lalu di situ
Saya jawab waktu itu, jenengan sakit, tapi kata si ini nggak boleh Pak. Ya monggo saya bilang gitu. Tetapi secara hukum itu boleh. Dengan tindak misalnya dengan mungkin ke Jogja, ajeng tidak ke Jakarta. Dan Jakarta jenengan sampai jenengan tasik sakit melaksanakan sholat jamak dan qasar sebelum 3 hari di situ. Dan pun itu diterangkan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, itu ada. Tapi kebanyakan dari orang saya pernah ada rombongan nikah, cerita mawon. Ini rombongan nikah satu bis dari Batam. Waktu itu hari Jumat, ada salah satu Pak Kaji di situ. Dia memaksakan diri, aku ingin Jumatan. Padahal waktu untuk iring-iringan manten itu sudah mepet, itu udah nyampe Temanggung. Akhirnya karena Pak Haji sendirian yang lain ibu-ibu semua, dan Pak Haji itu dipanggil sebagai tokoh di kampung itu, akhirnya bisnya berhenti nunggu Pak Haji rampung Jumatan. Akhirnya sampai Jogja, iringan-iringan manten yang sudah dimulai. Nah ini kan salah satu kejadian ketika kita nggak ngerti hukum, akhirnya kita melakukan perintah agama semau kita. Itu baik, dia ingin sholat. Tetapi kalau kita paham hukum dalam keadaan safar, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu komponennya 3 untuk melaksanakan. Pertama muqimin, mustaudinin, musafirin. Nah, yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, contoh ini masjid. Masjid ini boleh dilaksanakan sholat Jumat ketika jamaahnya itu ada 40 orang mustaudin. Mustaudin itu sinten? Mustaudin itu orang yang tinggal dan asli daerah situ dan tidak ada rumah atau tempat tinggal daerah lain. Misal saya sebagai orang daerah nomor itu belum kecut Pinggolayan. Saya daerah Pinggolayan. KTP saya Pinggolayan. Dan saya punya rumah di Pinggolayan. Atau mungkin saya punya rumah di Pekalongan misalkan. Tapi KTP saya Pinggolayan. Maka saya disebut sebagai mustaudin. Nah, oleh karena itu saya wajib untuk sholat Jumat ketika di sini mengadakan sholat Jumat. Nah, masjid ini boleh dilaksanakan sholat Jumat dengan catatan ada 40 orang KTP-nya sini. Nah, ada pun masing-masing takmir yang baru di sini, dia namanya bukan mustaudin, tetapi namanya muqimin. Muqimin itu dia tinggal di sini, tapi punya gambaran atau masa depan setelah selesai kuliah dia akan pulang kembali ke daerah. Dia bukan asli sini. Meskipun dia tinggal di sini sudah bertahun-tahun, tapi KTP-nya bukan KTP sini. Maka masnya ini bukan orang yang wajib terkena syarat jamaah di masjid ini. Jadi misalkan ada 39 orang mustaudin di sini, 40-nya diisi oleh mas, salah satu mas di sini, maka itu tidak sah. Harus 40 mustaudin. Nah, bagaimana dengan musafir? Nggak wajib sama sekali. Nah, inilah pentingnya kita ngaji, ngerti hukum syariat. Kalau kita nggak ngerti hukum syariat, terkadang merugikan orang lain tuh. Karena egoisme kita pengen ibadah, akhirnya kita merugikan orang lain. Banyak sekali hal semacam ini. Contoh lagi musafir, lagi ngejar jam sekian harus sampai daerah ini. Kan ada orang yang pemikirannya mungkin nggak nyampe, akhirnya kemudian dia sholatnya tetap jamaah di masjid, nggak di jamaah qasar. Hanya terjadi rombongan ini ketinggalan. Inilah hal-hal semacam ini harus dipahami dengan baik supaya kita tidak menjadi orang-orang ahli ibadah, tetapi sejatinya itu adalah egois pribadi. Nih, ada lagi cerita soal bayar zakat. Terkadang ada seorang pengusaha
dia punya usaha yang sangat besar di suatu daerah. Karena dia asalnya bukan dari daerah situ, dia ingin zakat di daerah asalnya. Dengan alasan kemiskinannya lebih banyak di sana daripada sini. Pertanyaannya, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh zakat. Hasil dari bisnis dizakatkan di daerah di mana bisnis itu tidak dijalankan di situ. Ketika dengan punya bisnis, katakan pabrik tas di daerah Priwetaya, maka zakat yang dengan wajib dikeluarkan di situ. Ibarat kayak zaman sekarang itu CSR-nya. Kalau dikeluarkan di daerah lain, meskipun niat kita baik, tidak boleh. Dan itulah pentingnya syariat itu, hal semacam ini. Kita ketika beragama tidak menggunakan syariat, akhirnya kita menggunakan hawa nafsu. Pengennya koyong ini, pengennya koyong kui. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ulama sudah membuat garis. Nek kowe pengen mendekatkan diri kepada Allah, jalanin ngeten. Tetapi kalau kita nggak ngerti syariat, nggak ngaji, ya sudah, dengan pengen ke Jakarta lewati Surabaya, jadi muter 2 kali. Nih yo, nah disinilah pentingnya ngaji. Mila kegiatan semacam ini harus dilestarikan. Ini Ramadan libur betul nih mereka. Libur. Nek sakit buat salibur, karena apalagi Ramadan kalau mengenai buka cocok bu. Sambil ngabuburit. Kurang lebih dari saya jika semanten. Jika ada salah itu pasti dari saya, jika ada kebenaran itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jauhari Umar LCMA. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Ahmad Jauhari Umar LCMA. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya ke Ustadz, monggo kami persilahkan. Kalau tidak ada, ini informasi selanjutnya. Ada informasi dari Ustadz Supri. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Jauhari, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dapat ilmu bu, dapat mudah-mudahan berkah. Sedikit informasi bu dari pengurus Tamir Masjid Al-Mukhlasin berkenaan dengan kegiatan Ramadan, dan untuk menunjang itu semua, bukan hanya di bulan Ramadan saja, untuk menunjang kegiatan Masjid Al-Mukhlasin di bulan-bulan yang akan datang, yakni Masjid Al-Mukhlasin mengadakan program infak bulanan. Nah, ibu sudah dibagikan suratnya, sampun. Bu Nur, suratnya sampun. Oh ya, yang dibagikan itu ya, nanti akan dibagikan. Surat itu hanya permohonan. Monggo yang berkenan boleh mendaftarkan diri, dan di sana sudah tertera tujuan dan maksud surat itu diedarkan.
dan tujuan program ini diadakan semata-mata untuk melangsungkan program dan memakmurkan Masjid Al-Mukhlasin, termasuk nanti dana yang akan digunakan. Dana yang didapatkan itu akan digunakan untuk pemakmuran masjid seperti dunia dan kegiatan-kegiatan kajian seperti ini dan program-program masjid lainnya. Ini mohon bagi bapak ibu yang berkenan, monggo bapaknya dirayu gitu kan untuk pemakmuran Masjid Al-Mukhlasin, dirayu untuk mendaftarkan diri. Ada di lembaran kedua, di sana ada data diri, itu untuk mengcover atau untuk lebih memudahkan kami berkoordinasi dengan donatur yang mendaftarkan. Infaknya ini perlu ibu-ibu ketahui modelnya bulanan Bu. Jadi untuk lebih efisiennya kami sebagai koordinator menerima itu. Jadi ibu mau setiap sholat sini misal bawa 2.000, berbeda dengan infak yang di sana. Jadi ibu bisa daftar, ibu A dan B daftar. Oh saya itu 5.000 per bulan, hanya 5.000 itu kita terima. Bahkan adapun lebihnya kita akan tetap terima Bu. Jadi kita akan menerima data itu ada di sana. Kita akan menerima infak ibu itu di setiap bulan itu pada tanggal lambatnya itu tanggal 15 per bulannya Bu. Yang mau daftar bisa menghubungi nomor yang telah tertera. Adapun surat yang ibu-ibu yang belum dapat surat atau ada tetangga yang belum dapat surat, langsung saja menghubungi pengurus takmir, yakni kami yang ada di sini, Supriyadi atau Misbahul Huda. Dan informasi terakhir sekaligus penutup, insya Allah nanti malam di Masjid Al-Mukhlasin ini akan diadakan acara Nisfu Sa'ban. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan di rumah pribadi-pribadi, boleh. Tapi biasanya kalau sendiri-sendiri itu agak malas. Kalau sudah Yasin, Mustewa, 2 lembar, 3 lembar, yang sudah malas dah. Terus turun meneh, apalagi nanti lihat makanan yang ada kan akan ngantuk. Nah, jadi kita bersama makmurkan masjid ini malam Nisfu Sa'ban, kita berdoa bersama. Itu adalah sunatan hasanatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sekaligus kita doakan keluarga kita dalam menyambut bulan Ramadan ini, terutama kita, supaya menyambutnya itu dalam keadaan suci, panjang umur, sehat walafiat. Demikian informasi yang dapat kami informasikan. Mohon ibu-ibu ajak bapaknya kita rame-rame di sini. Oke. Nanti malam habis maghrib sampai isya saja, sampai isya. Semoga gitu ya Bu. Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita berjumpa di bulan kajian di bulan Ramadan ya. Ada kajian. Nah, semangat Bu. Sudah siap Bu mentalnya menghadapi Ramadan? Siap Bu? Bukan hanya siap harta, tapi siap jiwa dan jasmani. Jangan terkejut nanti perutnya ya menghadapi puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Supri yang telah menyampaikan informasi kepada kita. Acara selanjutnya yakni doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Jauhari Umar LCMK. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'inin, hamdan kafina ma huwa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وطلابنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعافيتك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة
وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Jauhar. Dan acara selanjutnya yaitu pengumuman dari Bu Pontiati. Monggo Bu Pontiati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon waktunya sebentar ya Bu. Saya mewakili dari pengurus Forum Komunikasi Majelis Taklim Bahjatul Ummahat. Saya mau menawarkan beras zakat dari Bahjatul Ummahat Bu. Ini ada 2 jenis beras zakat. Yang pertama jenisnya C4 dengan berat bersih 2,8 kilo, harganya 32.000. Untuk beras yang kedua yaitu beras mapan dengan berat sama 2,8 kilo dengan harga 35.000. Barangkali ada ibu-ibu yang berminat untuk memesan beras zakat dari Bahjatul Ummahat, saya menerima, nanti di luar saya tulis. Dan ini beras ini disediakan besok H-7, jadi lebaran kurang 7 hari baru disediakan berasnya, jadi biar tidak penguk dan masih fresh. Mungkin hanya itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengumuman dari Bu Pontiati. Nanti siapa yang mau mendaftar bisa langsung berhubungan dengan Ibu Pontiati. Dan untuk pengumuman selanjutnya, jumlah infak pada pengajian sore ini sebesar Rp515.000. Dan untuk door prize pada pengajian sore ini yang mendapat Ibu Hajah Seyandayani, Ibu Nuni, Ibu Muslihudin, Ibu Uning, Ibu Heni, Ibu Nita Pras, Ibu Wartilah, Ibu Kamidah, Ibu Deyaroni, dan Ibu Murdiah. Monggo Ibu nanti yang dapat dotes bisa menghubungi Bu Yanti. Baiklah ibu-ibu pengajian rumah kita yang kami muliakan, acara telah kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.